Ya, Shalom Indonesia. Iya, kita berdiri bersama-sama. Indonesia bersyukur hari ini 80 tahun Indonesia merdeka. Nanti kita serukan dengan gegap gempita merdeka 3 kali, haleluya 3 kali. Udah siap? Merdeka! 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 Katakan haleluya! 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, benar-benar Indonesia bersyukur hari ini di seluruh pelosok Nusantara, di kota-kota besar, di kota-kota dan di desa-desa. Semuanya mengekspresikan ucapan syukur yang tak terhingga bagi Engkau yang sudah memerdekakan bangsa ini 80 tahun. Namun ada kemerdekaan sejati yang telah Engkau berikan. Darah para pahlawan kami tercurah untuk kemerdekaan negeri ini. Dan darah-Mu juga sudah tercurah untuk memerdekakan kami dari belenggu dosa. Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Setiap orang yang percaya dan berseru kepadamu akan Engkau selamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih, pagi hari ini kami bersehati sepakat berdoa bersyukur untuk Indonesia merdeka yang ke-80 tahun. Dan biarlah warganya dan seluruh pemimpinnya dimerdekakan dari belenggu dosa. Dengan kuasa-Mu yang besar Engkau membebaskan kami dan memimpin kami semua menuju Indonesia maju yang bersatu dan berdaulat. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami persembahkan dan dedikasikan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, biarlah nama-Mu yang ditinggikan, kerajaan-Mu kekal selama-lamanya menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita tetap bagi berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, dengan syukur kita pagi ini datang beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami Indonesia ke-80 tahun. Dan kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada Tuhan. Semua hanya oleh kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sama kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Angkat suara puji nama Tuhan. Oh.
kami bernyanyi, memuji, menyembah-Mu. Yesus, Yesus, jamah setiap kami, lawatan-Mu mengalir Tuhan, kasih kuasa-Mu mengalir, mengalir dan mengalir. Dalam hidup kami, memberkati hidup kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Kasih kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap kami Tuhan. Yesus, sungguh kami nikmati hadirat-Mu. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Glory. Tuhan, sungguh kasih kuasa setia-Mu Tuhan menyertai hidup kami dari hari ke hari, di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Kasih-Mu menyertai hidup kami Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Ini pujian dan syukur kami bagi-Mu. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kembali kami pujikan ya Tuhan. Tuhan kasih setia-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama kami katakan ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama kami katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kembali kami katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Lebih dari yang kami perlukan. Amin. Amin. Kau sediakan bagi setiap kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, di sepanjang hidup kami menyembah-Mu Tuhan, sepanjang umur. setia mengiring-Mu Tuhan, di setiap musim kehidupan kami. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan. Kami percaya dan bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kasih-Mu Tuhan. ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, Terima kasih Tuhan. lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan Sepanjang hidup kami Tuhan, menikmati hadir-Mu Tuhan. sepanjang umur. Kembali kami pujikan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Ya Tuhan, Mari Bapak Ibu Saudara, yang Kau bersama saat ini kita bangkit berdiri
Dengan syukur, naikkan pujian ini bagi Tuhan dari hati kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, dan kami katakan ya Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan, penghormatan kami bagi-Mu. Amin ya Tuhan. Lebih lagi pujikan Kau Allah kami yang besar dan ajaib ya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku. Segala pujian dan syukur, amin. Sungguh hanya Kau Allah kami yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. hangat Kau Tuhan, sungguh hanya Kau ya Tuhan. Dan lebih lagi kami berkata di hadapan-Mu, Kau Allah kami yang besar dan ajaib, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Sungguh hanya Kau Tuhan, sungguh hanya Kau Tuhan, hanya Kau, sungguh hanya Kau, hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Mulut kami memuji nama-Mu, hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bersama kami katakan, glory bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi, tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Puji nama Tuhan. Bersukacita, bernyanyi menyembah Tuhan. Gloria. Satukan hati itu memuji menyembah Tuhan. Bersama kami katakan ya Tuhan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Shout to the Lord, singing to the Lord, bernyanyi memuji menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan,
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria bagi Tuhan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Terpuji namamu Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu semua hanya oleh kemurahan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you praise. Gloria. Amin. Katakan besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Amin. Besar Kau Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Engkaulah kami yang setia, yang dahsyat dan sungguh ajaib ya Tuhan. Bersama kami pujikan dengan iman kami dan syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Katakan bersama, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Sorakan, Yesus Raja. Amin. Bersama kembali kami katakan, Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia sungguh Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah dan puji, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia sungguh Allah kita, Raja segala raja. Dan gunung batuku. Bersoraklah puji dan sembah Tuhan. Penghormatan kami bagi-Mu Tuhan, Yesusku, Yesusku Allah pemenang.
Sorakan Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Katakan bersama-sama. Karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Percaya kami padamu Tuhan, karena kami tahu, yes Tuhan, hidup jadi berarti sebab. Lebih lagi katakan, sebab Dia hidup. Bersama-sama kami memuji dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hidup jadi berarti sebab. Katakan hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Glory bagimu. Kembali sorakan haleluya bagi Tuhan. Dahsyat, dahsyat kau Tuhan Yesus. Dan kami katakan Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan setiap kami Tuhan, bertahan di setiap musim kehidupan kami. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kini aku percaya, amin ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku kami katakan, kini aku percaya, kini aku belajar taat padamu, mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku ikuti, yes Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu Yesus. Sampai
Kami datang menghadap-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Melewati segala padang gurun, melewati segala lembah kekelaman. Kami tetap percaya kami tidak pernah ditinggalkan. Apapun yang sedang anak-anak-Mu hadapi hari-hari ini, kami mau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Berbicara buat kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerima segala hormat kemuliaan hanya buat Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya, Gereja GBI Shalom. Tadi saya tanya pada Bapak Gembala, kita udah berapa lama ya kita gak ketemu, katanya 7 atau 8 tahun. Masa iya ya? Ternyata waktu tidak terasa begitu cepat ya. Sekarang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu juga dari YouTube. Jadi sekarang kami tinggal di Australia. Tapi puji Tuhannya gak jauh dari Bali. Jadi di Perth cuman 3 jam setengah. 3 jam setengah dari Australia. Ya tidak pernah menyangka, tapi saya percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Mau itu buruk, mau itu baik, Tuhan ikut campur dalam hidup kita. Amin. Kita hari ini ngerayakan kemerdekaan bangsa kita. Dari tahun 45 berarti udah 80 tahun ya. 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kalau kita melihat tahun 2025, sudah berawal dari beberapa tahun belakangan ini. Bangsa kita sebetulnya sedang menghadapi sebuah challenge, tantangan, kesulitan. Dari bertahun-tahun belakangan ini ada banyak sekali problem, ada banyak sekali tekanan, ada banyak sekali tantangan kehidupan yang terjadi. Salah satunya adalah soal perekonomian, ya, belum lagi politik dan sebagainya. Jadi kalau kita berkata hari ini kita merayakan kemerdekaan, tadi pagi saya mendengar lagu-lagu kemerdekaan ya, saya ngomong sama suami saya, kita ini dari dulu dengerin lagu-lagu ini, nyanyi lagu-lagu ini dari kecil, tapi kita enggak pernah memahami kata per kata. Dan waktu denger gitu sempat terpikir di dalam pikiran saya tuh gini, kita ini sudah merdeka dari penjajah. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak Tuhan, bangsa Indonesia hari ini betul-betul kita itu mengalami kemerdekaan? Ada begitu banyak, salah satunya aja soal ekonomi. Ada banyak tantangan. Beberapa bulan terakhir sangat banyak sekali DM, WhatsApp, yang konseling, konsultasi, rata-rata soal ekonomi. Ada yang di PHK, ada yang mengalami kemunduran drastis, ada keluarga bercerai. Kenapa? Ujung-ujungnya karena faktor ekonomi juga. Jadi saya melihat kita ini merdeka dari penjajah, tapi belum tentu kita masing-masing betul-betul hidup dan menikmati kemerdekaan. Salah satunya kemerdekaan soal finansial, kemerdekaan dalam perekonomian. Betul enggak Bapak Ibu? Ada pernah saya dengar mentor saya pernah bilang begini, waktu orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya kan? Waktu orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, kelihatannya begitu dahsyat. Mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir itu jauh lebih mudah daripada mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel. Maksud saya tuh gini, mereka secara fisik bebas dari perbudakan Mesir, tetapi secara psikis mereka banyak yang masih belum merdeka. Nah, pagi ini saya mau berbicara tentang merdeka
dari satu hal yang kelihatannya sepele tapi semua kita ngalamin hari-hari ini, yaitu merdeka dari rasa takut, saudara. Kita merdeka secara fisik, Indonesia merayakan lomba makan kerupuk lah, lomba masukkan lomba bawa kelereng di sendok dan sebagainya. Tapi apapun itu kita happy-happy. Tapi saya yakin banyak sekali orang yang mukanya aja happy, hatinya menangis, ya kan? Mukanya happy-happy, ya sejenak melupakanlah daripada stres, ikut lomba makan kerupuk, hahaha, ketawa, nanti sampai rumah inget lagi, stres lagi, sumpek lagi. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Kenapa? Buktinya apa? Indonesia belakangan kan banyak hashtag ya. Hashtag apa? Indonesia gelap. Hashtag apa lagi? Kabur aja dulu, mau kabur kemana? Kabur aja dulu. Ada orang bilang saya kabur ke Australia. Saya bukan kabur ke Australia Bapak Ibu, saya ke Lok. Tahun 2020 saya ingat bulan Maret tanggal 4. Itu terakhir kali saya ada di Bali, kemudian saya berangkat ke Perth. Dan sampai di Perth, kemudian saya sudah beli tiket pulang. Tiket pulang saya itu tanggal 20 Maret tahun 2020. Tidak pernah menyangka persis 20 Maret 2020 Indonesia lockdown, Perth juga lockdown. Kita tidak boleh keluar termasuk turis. Tapi turis sempat dikasih kesempatan, kalian boleh keluar, setelah keluar tidak bisa masuk dulu. Sampai kapan? Batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya disitulah saya memutuskan, saya mengunci diri juga, tidak keluar karena kalau keluar saya tidak tahu bisa masuk kapan. Kalau seluruh anak dibawa keluar berarti rencana sekolah berantakan semua. Akhirnya disitulah saya terkunci di Australia. Tidak pernah menyangka di satu sisi COVID, di sisi yang lain kita melihat juga banyak saudara-saudara kita juga mengalami musibah dan masalah, semuanya kematian dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kondisi finansial. Tapi saya belajar satu hal, bersyukur di lockdown. Kenapa? Nangis Bu di lockdown. Banyak orang bilang begini Bapak Ibu, enak ya buruh di Australia, enak ya di luar negeri ya, wow. Duitnya banyak ya, enak. Saudara, memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Pada waktu menjalani terkunci di Australia sebagai orang asing, terus terang, lebih enak di Indonesia karena tidak terkena rate Australia dollar. Jadi intinya kita mau makan 5.000 rupiah masih nemu, ya kan? Masih ketemu enggak? Kalau di Bali masih ketemu enggak bisa makan 5.000? 5.000 itu berarti sama dengan 50 sen. Australia 50 sen enggak dapat. Parkir aja $3. 50 sen mau makan apa saudara? Jadi sesusah-susahnya lebih enak di lockdown itu di Indonesia. Kalau kita bicara tentang rate loh ya. Tapi itu yang saya bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di satu sisi gak enak, terkunci di negeri orang. Tapi gara-gara terkunci itulah kami sekeluarga mendapatkan permanen residen. Kan ceritanya begitu. Jadi selalu segala masalah ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi kalau hari ini Anda sedang gelap, saya percaya berdoa Anda tetap bisa melihat dengan ucapan syukur. Selalu ada hal yang baik yang akan Tuhan buat. Jadi pagi ini saya mau sharing tentang yang namanya merdeka dari ketakutan. Kenapa? Saya tadi malam tergerak sekali untuk membagikan ini. Kenapa? Ini kelihatannya sepele tapi tiap hari kita kan takut, betul kan? Bu, namanya manusia kan takut Bu, wong punya otak, punya pikiran. Bu, namanya manusia kan bisa khawatir. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, kita akan melihat Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Ketakutan itu sebetulnya di mana sih Bapak Ibu terjadinya? Di sini atau di sini Bapak Ibu? Coba dirasakan. Kalau Anda takut, kalau Anda khawatir, sebetulnya di sini atau di sini? Di sini atau di sini? Di sini, betul. Dari sini turun ke sini. Dari sini keluarnya ke
sini, kan gitu toh. Dari pikiran turun ke hati, dari hati keluarnya ke mulut, kan gitu kan ceritanya. Jadi kita lihat ya, Amsal pasal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Kalimat yang pertama dari Amsal 23 ayat 7 mengatakan begini. Seperti orang membuat perhitungan, itu dalam terjemahan yang lain sederhananya begini. Sebagaimana kamu berpikir, seperti apa kamu mikir, seperti itulah kamu akan menjadi. Bisa nangkep ya? Seperti apa kamu berpikir, seperti itulah kamu akan jadi. Nah, makanya saya percaya merdeka dari rasa takut, Bapak Ibu perlu ngerti bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa merdeka dari yang namanya takut. Kenapa? Karena takut itu di sini. Ketika Anda mulai ngelihat kondisi ekonomi, Anda mulai mikir kemungkinan resiko yang akan terjadi di depan, Anda mulai muncul di sini semua analisanya. Lalu mulai takut, mulai khawatir, nggak masuk hitungan. Lalu di sini tambah mendidih. Setelah di sini mendidih, kemudian keluar lewat mulut. Kita nggak bisa ini, kita sulit, pertengkaran suami istri terjadi, ngomel dan sebagainya. Nah makanya bahaya sekali yang namanya ini Bapak Ibu. Menurut Amsal, apa yang kau pikirkan jadi seperti itulah engkau. Saya mau ajak lihat pelan-pelan, kita buka Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Nanti saya mau bagi tips buat Bapak Ibu bagaimana yang namanya mengalami kemerdekaan dari rasa takut. Karena terus terang waktu terkunci sebagai orang asing Bapak Ibu 1 tahun pertama, itu saya hampir tiap hari menangis. Kenapa? Satu, nggak betah. Karena semewah-mewahnya orang melihat di luar negeri, tapi bagaimanapun dari bayi sudah di Indonesia. Jadi belum bisa merasa feel at home. Setahun pertama nangis hampir tiap hari. Yang namanya stres, takut, bagaimana besok makan, kayak seperti apa. Karena visa suami dan visa saya adalah satu, saya visa turis, kan terjebak toh, visa turis. Dan visa suami adalah guardian. Karena anak saya di bawah usia 18 tahun waktu itu. Dua-duanya tidak boleh bekerja. Asap dapur harus mengepul. Makan butuh terus, duit gak ada. Jadi yang namanya stres, yang namanya takut pasti ada dong. Terus kemudian kami gak punya akses untuk mengakses banking. Salah satu contohnya, saya baru ngerti selama ini punya rekening tidak pernah diaktifkan mobile bankingnya. Sehingga ketika sampai di Australia, Anda bawa ATM pun tidak berguna. Karena ATM lokal. Suami punya klik. Tapi klik itu token, siapa pernah menyangka udara dingin membuat baterainya habis. Tidak pernah tahu. Bapak Ibu kalau Anda udara dingin baterai cepat habis loh. Biasanya kalau Anda pakai handphone baterainya bisa tahan berapa jam itu cepat sekali habis. Bukan karena baterainya drop, tapi karena udara dingin. Nah ketika baterai habis saya telepon, gimana caranya memperbarui token yang baterainya habis? Dia bilang, Anda harus ke cabang. Saya tanya, punya cabang enggak di Australia? Enggak bisa. Jadi akhirnya secara finance kami nggak punya akses untuk ngambil duit tabungan. Jadi nggak boleh kerja, makan duit tabungan juga nggak bisa. Tapi sisi positifnya duit tabungan utuh. Sisi positif, makanya sisi positifnya. Sisi negatifnya gimana? Deg-degan Pak, kempot-kempot, ngeri-ngeri enak katanya kalau ikut Tuhan. Nah di situ Bapak Ibu saya tetap percaya kita bagaimana yang namanya ngalamin ketakutan. Yang namanya ketakutan saya sudah ngalamin berkali-kali ribuan kali. Tapi saya mau ngajarin Bapak Ibu bagaimana kita merdeka dari rasa takut. Coba buka Roma 1 ayat yang ke-16.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Alkitab bilang begini, Injil itu artinya kabar baik, ya kan? Injil itu artinya kabar baik. Kabar baiknya dari mana? Ada di firman. Semua di Alkitab ini adalah kabar baik. Nah, menurut ayat ini ada sebuah dunamos, kekuatan di dalam kabar baik ini, di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti kalau kita mau mengalami kemerdekaan dari rasa takut, kuncinya ada kekuatan di dalam Injil. Nanti bagaimana cara melakukan dan mempraktekkan. Jadi kita sepakati dulu Bapak Ibu, senjata kita adalah kekuatan dunamos yang ada di dalam firman Tuhan. Oke? Apa hubungannya Bu firman Tuhan sama mengalami merdeka dari ketakutan? Saudara, kalau Anda mengalami ketakutan, khawatir, pernah enggak ada yang nyoba ditengking? Sering ya? Bisa enggak? Enggak bisa Bu. Pak, percayalah. Makin ditengking, makin inget, makin takut, ya kan? Rasa takut pergi, dalam nama Yesus rasa takut pergi. Nggak bisa Pak, Bu. Jadi ketakutan, roh ketakutan katanya, itu ternyata kita nggak bisa tengking loh. Nggak bisa. Bagaimana cara mengalahkannya? Kekuatan, power di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana prakteknya? Nanti dulu. Nah, Iblis tahu ada kekuatan yang dahsyat, senjata peperangan kita yang dahsyat di firman. Tapi karena dia tahu ini yang dia lakukan. Coba buka 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Saya berusaha untuk sistematis pelan-pelan ya Bapak. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kita akan melihat Iblis ngerti ada kekuatan yang dahsyat di dalam firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iblis tahu ada kekuatan Tuhan di dalam Injil. Caranya dia bagaimana supaya kita tidak pakai itu, dia adalah dengan membutakan pikiran. Di dalam 2 Korintus pasal 10 bicara tentang peperangan roh, firman Tuhan mengajarkan bahwa roh yang kita hadapi bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, melawan roh di udara. Bagaimana cara roh udara bekerja? Adalah dengan mempengaruhi pikiran. Amsal 23 ayat 7 tadi bilang apa? Sebagaimana kamu mikir, demikianlah kamu. Jadi pikiran saudara di otak-atik sama iblis supaya nggak bisa melihat firman, tapi sebaliknya didistract dan diarahkan lebih kepada ketakutan. Jadi kalau kita mau melawan ketakutan, kita harus mendistraction kembali pikiran balik ke Injil. Nah, kita bicara dulu ya. Kita sepakat ada kekuatan Tuhan dalam firman. Dan iblis tahu dia butakan kita. Pakai cara gimana? Medan pertempuran pertama terjadi di sini, pikiran. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu ya. Yang namanya ketakutan tuh ngeri. Ini kisah nyata. Ada seorang anak muda di Amerika. Dia badannya beberapa waktu terakhir itu mengalami nggak enak badan lah. Biasa yang namanya orang nggak enak badan ya. Betul ya? Dia cek ke dokter. Bapak Ibu tahu apa yang dia alamin waktu cek ke dokter? Dokter mengatakan kamu terkena kanker dan umurmu tinggal 6 bulan. 6 bulan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, jitu nih dokter, dia meninggal. Keluarganya bingung karena anak ini tidak pernah cerita gitu loh. Sampai akhirnya ketika dia meninggal mereka menemukan bagaimana anak ini periksa ke dokter dan divonis kanker dan sebagainya. Kemudian mereka bingung, kok
kok nggak ada bukti dan data yang jelas bahwa anak ini terkena kanker. Lalu mereka meminta supaya tubuh anak ini diotopsi. Dan saudara, selama 6 bulan dia meninggal karena sakit kanker katanya. Ternyata mengagetkan, di tubuhnya tidak ditemukan satu benih kanker sedikit pun. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi dia meninggal yang katanya karena kanker, tidak ada kanker di tubuhnya. Berarti saya mau tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dia matinya kenapa? Ketakutan kan? Ini bahayanya kalau Bapak Ibu sampai ketakutan seperti itu, takut besok gak bisa makan, takut kerjaan gimana, takut gimana-gimana. Bahaya sampai 6 bulan benar-benar mati karena ketakutan. Nah ada sebuah contoh yang lain lagi, menunjukkan bahwa ketakutan itu sangat berbahaya. Jadi pagi ini gak boleh takut. Saya berdoa di hari kemerdekaan Jemaat GBI Shalom merdeka dari rasa takut. Amin. Takut gak dapat jodoh, takut, loh iya kan, loh sudah ketawa-ketawa yang gak dapat jodoh, belum dapat, bukan gak dapat ya, belum dapat. Takut gak dapat jodoh, aduh gimana umur sudah tambah kok belum ada yang lirik-lirik, apalagi PDKT, aduh gimana. Takut pekerjaan gimana, kok kondisi tambah sepi, kok kondisi tambah susah. Takut di PHK, perusahaan lagi susah, gimana kalau saya yang jadi dipilih untuk di PHK. Takut segala macam. Hati-hati, 6 bulan meninggal tanpa cancer. 6 bulan karena apa? Takut. Ada sebuah percobaan yang baru beberapa tahun lalu dilakukan oleh sebuah universitas besar di Amerika. Percobaannya seperti ini, keren banget. Mereka memakai 12 orang yang berbeda-beda dari berbagai latar belakang. 12 orang melakukan sebuah eksperimen. Eksperimennya seperti ini. Nah ini boleh nih anak-anak muda yang mau coba eksperimen ini. Eksperimennya begini, mereka disuruh membayangkan, cuman membayangkan, gampang kan? Mereka disuruh membayangkan secara rutin beberapa bulan gitu loh, 2 bulan atau 3 bulan saya lupa. Mereka membayangkan apa? Pergi ke gym, bayangkan, jadi jalan, buka pintu gymnya, pintu fitnessnya, terus kemudian datengin alat, barbel misalnya ya, misalnya 5 kilo, ambil, jadi mereka bayangin tuh sampai gini, ambil barbelnya, lalu angkat, lah waktu imajinasi rasakan beratnya barbel, jadi bukan cuman bayangin doang, tapi rasakan beratnya barbel. Bayangin diangkat, kan 5 kilo enggak mungkin gini ya. Nah ini bukan bayangin saudara, ini bukan bayangin benar-benar rasakan di aliran darahmu, rasakan di otot-ototmu, kamu seperti mengangkat barbel 5 kilo. Dibayangin, lakukan berapa kali, misalnya 10 kali, bayangin. Nah ini mereka disuruh seperti ini. Setelah beberapa bulan dilakukan eksperimen, kaget sekali. Ketika mereka diinterview, 12-12-nya bilang begini, mereka merasakan badan mereka fit. Tapi kalau itu kan subjektif ya, benar gak? Gak terima yang percobaan. Mereka melakukan pengukuran massa otot 12 orang ini. Dan mengejutkan, massa otot mereka naik 13%. Cuman bayangin, saya mau bayangin kurus. Belum pernah Pak, belum pernah. Belum sempat Pak membayangkan, sibuk pelayanan Pak. Tapi waktu saya mendengar hasil penelitian ini saya terkejut Bapak Ibu. Kekuatan membayangkan seperti itu, ini orang dunia loh. Orang dunia melakukan percobaan bisa ternyata seperti itu loh Pak.
Lalu Anda bilang begini, kalau gitu enak gitu aja Bu, nggak usah repot-repot ke fitness. Loh, Anda coba aja. Coba membayangkan ngangkat barbel 5 kilo. Gampang enggak bayangin doang? Enggak. Karena apa? Karena kepikiran kita sudah cenderung biasa liar. Iya enggak? Nanti bayangkan ngangkat barbel tiba-tiba bayangin ayam goreng. Lupa gini. Enggak jalan eksperimennya ya kan. Jadi kalau ini benar-benar yang membuat saya terkesan. Cuman membayangkan bisa ngaruh ke fisik. Cuman membayangkan bisa sungguh-sungguh menjadi real. Bayangkan tiap hari yang Anda bayangkan tanggal tua. Enggak nututin, ini tanggal deadline, mati aku, mampus aku. Bayangkan terus melakukan beberapa bulan, apa enggak mati beneran? Bahayanya pikiran, 6 bulan mati beneran tanpa cancer. Hanya karena ketakutan. Orang-orang yang eksperimen betul-betul mengalami fisiknya sehat karena membayangkan. Karena itu pikiran sangat berbahaya. Saya berdoa apapun yang Anda takutkan pagi ini, berhati-hatilah apa yang kau takutkan. Kata kitab Ayub, kita buka yuk. Kitab Ayub. Pasal 3 ayat 25. Saya berdoa ini cukup menakutkan buat saudara. Supaya Anda tidak main pikiran yang aneh-aneh. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayub mengalami. Dia takut anak-anaknya bikin dosa. Makanya dia rajin sekali bikin ibadah tiap hari membangun mezbah. Karena ketakutan bukan karena cinta Tuhan. Apa yang terjadi akhirnya? Anak-anaknya betul-betul hidup di dalam dosa. Anak-anaknya akhirnya hilang semuanya. Ayub takut. Bapak Ibu hati-hati. Ada seorang datang kepada saya takut mati Bu. Hati-hati, malah cepat mati. Saya takut gak dapet jodoh, hati-hati. Katakan yang jomblo-jomblo sama jomblo, jangan takut. Kamu pasti laris manis kayak kacang goreng. Bilang begitu saudara. Sama yang jomblo-jomblo, kalau yang sebelahnya tahu sebelahnya jomblo, sentuh dan bilang begini, toel dia bilang gini. Jangan takut, kamu laris manis kayak kacang goreng. Sampai orang itu gak tahan, benar-benar ngejarin kamu luar biasa. Nah, amin saudara. Jadi ini apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi kata Amsal. Apa yang kita takutkan itu bisa sungguh-sungguh menjadi menimpa kita. Itu kata kitab Ayub. Berarti setuju ya bahwa hari ini yang namanya takut bahaya sekali. Bagaimana kita mengakses supaya kita keluar dari rasa takut. Yuk kita buka firman Tuhan. 2 Korintus kembali lagi. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima tadi. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima. Kalimat terakhir. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi gimana Bu kalau saya takut Bu? Takut keuangan saya, takut toko saya sepi, takut di PHK, takut dengan kondisi. Menurut firman Tuhan, pertama yang kita perlu lakukan menawan. Apa artinya? Stop. Arti menawan artinya stop. Nah kita ini punya kebiasaan Bapak Ibu. Waktu kita mikir kita mikir tambah jauh, tambah dirasa-rasakan, tambah dipahami, tambah diresapi, tambah benar-benar dimasukkan di dalam hati. Lihat misalnya nih contoh. Kita takut kerjaan, ada ancaman PHK. Stop, jangan diteruskan. Bapak Ibu dengar, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Yang namanya takut, khawatir tidak perlu diundang.
Tahu-tahu apa aja bisa membuat nyelonong, betul? Tadinya enggak apa-apa, enggak mikir apa-apa, tahu-tahu nyelonong tiba-tiba khawatir. Nah, kita enggak bisa mencegah itu datang, tapi yang bisa kita cegah, jangan biarkan burung itu sampai bertengger, apalagi bersarang, apalagi bertelur. Problemnya kita sering membiarkan bersarang sampai bertelur. Jadi contohnya gini, aduh, kantor sudah mengumumkan akan terjadi pengefisiensian karyawan. Aduh, lalu Anda mulai mikir, jangan-jangan aku kena. Karena kemarin aku bikin kesalahan, karena performanku bulan ini kurang bagus. Lalu Anda mulai mikir bulan yang lalu, mulai mikir 1 tahun yang lalu. Semua dipikir, aduh nanti kalau enggak ada gimana, kalau enggak dapat pekerjaan kayak apa, kalau ini gimana, nah terus nanti gimana, aku makan apa, istri sama anakku makan seperti apa, terus gimana. Anda akhirnya tambah down, betul enggak? Kalau itu muncul, stop. Ambil keputusan, stop. Bu, bisa enggak? Bisa. Pokoknya jangan mikir ke situ lagi, pikir yang lain. Makanya saya bilang, ketakutan itu enggak bisa ditengking. Caranya didistract. Didistract itu dialihkan. Contohnya begini Bapak Ibu. Saya ajak Anda, pernah kita eksperimen kalau enggak salah. Coba Bapak Ibu bayangkan gajah warna pink. Yuk sama-sama yuk membayangkan gajah warna pink. Zaman dulu ada ya majalah Bobo. Terus ada yang bagian apa? Bona. Gajah kecil berbelalai panjang. Dulu ceritanya warnanya. Bisa bayangin enggak yang tahu majalah Bobo? Nah, yang enggak tahu majalah Bobo bayangkan dah imajinasi Anda gajah warna pink. Badannya pink, telinganya pink, ekornya pink, kakinya pink, mukanya pink, ya kan? Betul? Nah, sekarang Anda lihat ya gajah warna pink. Sekarang yuk sama-sama kita tengking. Coba bayangkan tadi gajah warna pink. Bayangkan terus Anda bilang gini, gajah pink pergi. Gajah pink, Anda lihat tuh mukanya pink semua. Pergi, gajah pink pergi. Saya percaya Anda akan pergi. Anda akan terus terbayang gajah pink. Makin dibayangkan terus ditengking makin kuat. Caranya gimana menghilangkan bayangan gajah pink? Gampang. Gajah pink, tadi bayangkan gajah pink gajah warna pink besar. Bayangkan lagi ya. Yuk sama-sama kita bayangkan Bona. Sudah? Sekarang bayangkan ayam goreng. KFC. Anda suka apa? Dada, paha bawah, terus asapnya ngepul-ngepul, terus ada harum sampai ngerasain harum, ada bau nasinya, terus ada saus sambelnya di sampingnya, terus Anda bikin french fries-nya, beli french fries-nya. Saya yakin ketika Anda membayangkan Kentucky Fried Chicken, gajah pinknya hilang. Anda nangkep. Nah, itu yang kita harus lakukan dengan ketakutan. Yang pertama, kita stop sampai di situ. Kita alihkan kemana? Yuk buka Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu begini, waktu kita takut di PHK, stop. Jangan dibayangkan, dirasa-rasain sampai jauh. Stop. Waktu Anda bingung atau takut ntar gua ndak dapat jodoh gimana, umur sudah mulai 30, 32. Oh, saudara saya pernah ya ngomong di sini, ada satu divisi pelayanan yang gereja belum pernah bikin. Saya sudah kasih tantangan ini ke gereja-gereja, ndak ada yang mau Pak Rudi. Siapa tahu GB Salom mau. Divisi pelayanan take me out. Serius Pak. Kenapa saya concern masalah ini? Siapa bilang krisis yang terjadi cuman ekonomi? Anda ngerasakan enggak sekarang? Makin kesini, makin sulit cari jodoh. Loh enggak percaya. Satu kali saya retreat di Batu,
orang-orang tua semua, saya bikin altar call yang aneh. Bukan terima Yesus altar call-nya. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang berdoa meminta jodoh untuk anaknya? Tidak pernah saya sangka 90% maju. Ini krisis, Pak. Bukan krismon, Pak. Krisis take me out, Pak. Serius. 90% maju. Loh iya. Saya tanya, saya penasaran. Ini jangan-jangan mereka salah dengar instruksinya ya. Saya tanya, ibu berdoa buat anaknya minta jodoh, anaknya umur berapa? Kalau salah kan, oh saya minta doa untuk sakit kan berarti salah. Enggak, bener. Oh anak saya umur 38. Bapak anaknya umur berapa? 42. Kalau bapak 48. Kalau ibu tua sekali, nenek-nenek. Saya pikir mungkin mbak cucu ya. Mohon maaf, Anda berdoa untuk siapa yang dapat jodoh? Anak saya. Umur berapa? 50. Haleluya. Pak, Bu, saya jujur ya. Doakan orang sakit flu itu gampang loh. Bapak Ibu pernah doakan orang sakit flu? Gampang ya? Tertekan enggak? Terpressure enggak? Tapi kalau Anda doakan orang sakit kanker, yang sudah pakai mesin dan tinggal tunggu waktu, terus Anda mendoakan kesembuhan, kira-kira gimana? Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Sama, saya ketika doakan orang tua yang anaknya umur 45, 48 minta jodoh. Saya berbalik badan saya dan saya bilang gini, Tuhan imanku gak nyampe Tuhan. Serius, jadi saya percaya gereja ini siapa tahu punya beban untuk bikin divisi take me out. Soalnya gini loh Bu, Pak, anak-anak kita usia punya jodoh, mereka kalau sudah selesai sekolah, mereka ketemu orang kan jarang, udah mulai terbatas, betul enggak? Ketemunya di mana? Nah, sekarang saya tanya, tempat kerja yang jomblo berapa banyak? Itu pun belum tentu Kristen, betul enggak? Banyak yang sudah berumah tangga, terus suruh ketemu di mana? Di gereja, kebaktian umum, terlalu general, masuk ke komsel. Saya tanya, komselnya kalau ini cewek umur 32, komselnya komsel apa? Adik-adik. Komsel remaja. Berondong. Komsel apa? Dewasa muda umur berapa di sini? 25 ke atas. Tapi saya mau tanya, rata-rata yang masuk di komsel dewasa, ini cewek ya, kalau misalnya saya 35 tahun, saya masuk ke komsel dewasa muda, gimana kira-kira Pak Rudi? Ada potensi enggak ketemu jodoh? Sekali lagi masih berondong juga kan? Nah kalau yang umurnya nanggung 32, 35 ini loh Pak, di mana komselnya? Komsel couple muda Bu, sudah kawin semua. Komsel orang tua Bu, masa sama cucunya. Ini sebabnya sebetulnya ini sebuah jeritan Pak. Jeritan yang umur 32 ini Pak. Where is my Adam? Ini jeritan Pak, jeritan. Saya dulu punya konsep Pak Rudi. Gimana take me out, membernya 27 ke atas. Wah itu didata. Wah perlu. Nah ini krisis saudara. Nah gimana nih tambah deket umur, belum dapat jodoh, stop. Jangan dirasa-rasakan. Nanti kalau sampai 32 gimana? Nanti kalau sampai 35 gimana? Nanti kalau gini udah dapat gimana? Nanti gini, oh tambah stres. Stop, alihkan kemana? Ke firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Firman yang mana Bu? Saya kasih contoh. Satu kali saya enggak laku-laku. Ini suami saya kan ikut. Kalian Anda sudah tahu suami saya. Orang paling ganteng seluruh dunia. Bagi saya, Pak Rudi lewat. Nah, contoh-contoh. Tuhan itu sanggup menghipnotis dia untuk jatuh cinta sama saya, kan Anda udah tahu ceritanya.
Tapi sebelum saya dapat dia, saya ini kan berat di jodoh. Semua sudah married, semua sudah gampang punya pasangan dan sudah married. Saya belum dapat jodoh. Saya akhirnya kata Alkitab gini, wah pakai ayat nih. Marilah datang kepadaku, marilah kita berperkara. Waduh. Saya datang ke pengadilan ilahi. Gini aja Tuhan, bicaralah kepada hambamu ini. Dengan cara yang hambamu ini ngerti. Tidak tahu gimana caranya. Tolong Tuhan kalau boleh jangan perasaan-perasaan di hati. Karena bisa subjektif. Bicaralah dengan cara yang hambamu ini mengerti. Mau lewat billboard kek, mau lewat apa kek, pokoknya bicaralah. Mau tiba-tiba orang bernubuat kek, whatever Tuhan. Pokoknya bicaralah dengan cara yang Ruth bisa mengerti. Ya salah satu cara yang saya tekad waktu itu Alkitab. Kalau boleh Tuhan, bicaralah lewat firman. Wah. Iya toh. Waktu cari di firman, gak ketemu Bapak Ibu. Buka bunyinya gini. Kiranya Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Loh Tuhan saya ini saya tanya soal jodoh. Nah saya bilang begini. Tuhan bicaralah. Aku nanti married apa jomblo seumur hidup. Please. Kalau Tuhan bilang kamu jomblo, oke. Aku enggak akan cari-cari. Tapi kalau Tuhan bilang married. Gitu dulu Bapak Ibu. Desperate. Jadi sudah gini aja. Mari Tuhan terus terang. Married apa enggak? Gitu. Caranya Tuhan itu aneh. Enggak lama setelah itu Pak. Kan zaman itu belum ada WhatsApp. Radio kan ada Pak. Nah saya nyetel radio. Tiba-tiba lagunya Bu, lah kok lucu Pak. Lagunya tentang pasangan. Loh aneh kan? Jadi lagu ini enggak hafal saya. Lagu yang cocok buat pernikahan. Jadi tulang dari tulangku. Oh langsung saya tahu. Oh kawin. Payu Pak, orang Jawa bilang payu, laku, sold out. Dari sejak menerima pewahyuan kawin sampai dapat suami, berapa lama? 3 tahun. Tidak apa-apa. Tapi yang jelas Tuhan menepati janjinya. Tadi lagunya Tuhan tidak pernah gagal. Cari tahu yang jomblo-jomblo. Gini aja Tuhan, aku married apa enggak? Udah, Tuhan tinggal ngomong, Tuhan berfirman, saya mempercayainya, selesai sudah masalahnya. Oke? Enggak usah dibatin, enggak usah dipikir-pikir terlalu jauh. Aduh tambah umur, udah gini aja Tuhan, married apa enggak? Gitu loh, kayak almarhum Om Yusak kan gitu waktu sakit. Tuhan mati apa enggak? Gitu, gampang kan? Tinggal tanya, kalau mati ya enggak berharap sih denger gitu ya. Apapun yang Tuhan katakan saya percaya, cari pimpinan Tuhan. Soal pekerjaan, Tuhan bilang aku akan menjagai kamu. Ya udah tenang aja. Bagaimana bentuknya tetap percaya. Ya kan? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ini kami alami waktu PR Bapak Ibu. 2020 terkunci, menjalani hari-hari di Australia sebagai orang asing. Saudara tahu waktu COVID, orang-orang yang permanen residen di Australia enak sekali. Sayang saya belum waktu itu. Dan tidak ingin mengulangi. Orang-orang yang sudah PR, yang mereka belum menemukan pekerjaan, atau pekerjaannya mereka ada istilah job seeker sama job keeper. Jadi intinya mereka yang belum dapat pekerjaan atau perusahaan terpaksa memotong, mereka dikasih pemerintah 1 bulan $3.000. Yang PR. Kami punya teman, 1 keluarga, 4 bersaudara, dapat 3.000 kalikan 4. 12.120 juta. Saya waktu lihat itu, saya gigit jari. Kita turis, kita enggak punya fasilitas itu. Benar enggak?
Ada rasa ketakutan dan rasa jealous, cemburu. Enak ya jadi PR ya. Uang sekolah murah, enak ya, fasilitas banyak. Pergi ke dokter. Anak saya waktu di COVID itu dia kepengen kangen dengan yang namanya pisang kipas. Dia bikin, cari resepnya di YouTube, dia goreng, dia bikin persis. Saking kriuknya, membuat tambalan gigi copot. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kami ke dokter gigi, Pak, tambal. Bapak tahu berapa tambal gigi? Itu gigi termahal di seluruh kehidupan kami. 4 juta rupiah. Rasanya sakit hati. Saya bilang kalau 4 juta tambalan 1-2 tahun copot, ini 4 juta menjengkelkan banget. Itu termahal. Jadi semakin hari kami melihat, kami tuh iri sama yang PR. Akhirnya saya mulai masuk dalam doa. Kami sudah mencoba datang ke agen tanya bagaimana proses dapat PR. Semua agen sama jawabannya, 5 agen. Enggak agen Indo, enggak agen bule, enggak agen orang India. Kami mendatangin beberapa agen, jawabannya sama, I'm sorry, kamu enggak ada jalan. Karena waktu saya terkunci, umur saya sudah 47. Di Australia cara mendapatkan PR maksimal deadline-nya 45, Pak. Jadi saya masuk sudah expired. Tidak ada jalan dari sisi manapun, tidak ada jalan. Tuhan, kok enggak ada jalan? Gimana ini? Uang tambah lama, tambah kebutuhannya, tambah naik, tambah berat, rasanya tambah sakit. Saudara, saya mulai berdoa. Bicaralah Tuhan. Engkau membawa aku terkunci di sini pasti tidak mungkin kebetulan. Engkau tidak mungkin kasih rencana kecil, pasti ada yang besar. Saya mau tanya Tuhan, apakah Ruth akan dapat PR? Apakah nasib keluarga saya bisa mendapatkan PR? Lo enggak langsung dengar ya Bapak Ibu, enggak langsung dengar. Beberapa bulan, tiba-tiba waktu beberapa bulan dapat. Anda tahu dapatnya dari mana? Muncul di Instagram. Di Instagram tiba-tiba muncul, enggak sengaja cari, bukan nyari-nyari. Muncul gini, tahun depan engkau akan menduduki negeri di mana engkau aku buang. Oh, buat saya itu artinya dapat PR ya kan Bu ya? Orang awam kan menerjemahkan gitu, saya juga menerjemahkan gitu. Tuhan ini benerankah? Karena saya sudah tanya agen enggak ada jalan loh. Enggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, nah itu gunanya bergaul sama Tuhan. Muncul lagi dari Instagram, ternyata Tuhan banyak pakai Instagram. Untuk bicara, Anda tahu kenapa Anda yang mantuk-mantuk, berarti ngalamin. Karena Anda lebih sering buka Instagram daripada buka Alkitab. Jawabannya gitu, jadi bukan karena Anda peka. Jadi karena Tuhan itu tahu, dia saking rindu untuk ngomong sama saudara. Saudara lebih sering buka Instagram, ya dia ngomong lewat Instagram. Instagram keluar muncul gini, pada waktu dalam hati saya ngomong gini, Tuhan kayaknya enggak bisa loh Tuhan, enggak mungkin loh. 3 hari, beberapa hari kemudian saya ngomong lagi, Tuhan kayaknya enggak mungkin ini, enggak ada jalan, aku coba tanya agen lagi enggak bisa. Tiba-tiba hari itu habis batin, keluar di Instagram Yesaya 22 ayat 22. Jika aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Oke, buat saya 2 kali peneguhan. Oke Tuhan, aku dapat PR. Langsung terbuka? Enggak. Apa yang terjadi dalam perjalanan? Suami saya luar biasa, dia bilang begini, Non tak kasih deadline. Tahun depan kita enggak ada jalan, kita pulang. Di deadline. Dalam hati, emangnya aku yang bisa buka jalan gitu kan. Jadi tambah deg-degan gini, Tuhan Engkau sudah janji, Yesaya 22 ayat 22. Jadi ketika rasa takut itu terjadi, saya enggak mau bayangkan. Saya sempat bayangkan gini, aduh kalau enggak dapat PR gimana ya, nanti kalau gini gimana ya. Aku sudah terlanjur ngomong sama jemaat, sudah terlanjur kesaksian, disuruh Tuhan ke Australia, begini-begini. Lah kok ujung-ujungnya balik ke Indonesia, kok kayak kalah perang.
saya sempat berpikir kalau itu terjadi saya akan pindah ke Bali Pak Rudi. Kenapa? Karena di Surabaya sudah terlalu banyak orang tahu saya. Jadi lebih baik saya di Bali. Jadi malunya enggak sampai di dalam-dalam gitu loh. Jadi itu sudah tempat terpikir kami. Terus dalam perjalanan itu kan takut, saya bilang, Yesaya 22 ayat 22, berhenti, enggak usah mikir terlalu jauh. Gimana kalau enggak dapat PR? Stop! Yesaya 22 ayat 22, jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika saya khawatir, ketika saya takut, saya langsung keluarkan firman. Yesaya 22 ayat 22, iman timbul dari pendengaran. Ngomong Bapak Ibu, kenapa? Supaya telinga saya dengar, supaya daunnya itu bisa hilang, supaya jadi bangkit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Anda tahu berapa lama? Beberapa bulan. 2021 bulan September, lagi nyembah. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya, buka websitenya imigrasi. Saya buka, keluar pengumuman, pembaharuan. Dibuka jalur langsung ke PR, khusus pendeta. Umur sampai 65 tahun, yes! 47, Pak, 48. Sampai 65, khusus pendeta. Direct to permanent residency for pastor. For pastor, saya baca persyaratannya. Syarat minimal pengalaman 5 tahun. Lebih. Lebih dari 5 tahun. Lewat. Saya lihat, semuanya masuk Pak. Umur masuk, pastor 5 tahun masuk. Terus ada pendidikan apa? Kependetaannya, masuk, wis tinggal daftar. Saya kan enggak berani daftar sendiri, datang ke agen yang sama. Saya bilang, ini loh ada jalan. Anda tahu jawabannya? Oh enggak bisa, complicated, susah, enggak mungkin. Loh Tuhan, agennya ngomong gitu gimana? Ada selalu orang-orang yang ngedownkan. Jika engkau buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dalam hati saya mendapatkan sebuah dorongan, kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Wah, belajar Bapak Ibu tentang pervisaan. Gara-gara itu sekarang saya pinter visa. Beberapa teman ngomong, Bu enggak mau buka agent. Jadi gara-gara itu visa saya, PR saya keluar tahun 2022. Anda tahu berapa lama kami ngurus itu, nyiapin dokumen semua 4 bulan. Waktu nge-launch 1 bulan kemudian kami udah di-granted VPR seluruh keluarga. Sampai cerita ini jadi kehebohan di Australia. Kehebohan sekaligus kecemburuan. Banyak sekali. Dan saudara tahu PR kami keluar, ada buktinya. PR kami keluar, waktu PR-nya keluar di email sama pemerintah. Granted, wah lompat-lompat happy-nya minta ampun. Itu sesuatu yang sulit soalnya. Tuhan tiba-tiba bilang, lihat tanggal keluarnya hari ini. 22 bulan 2 tahun 22. Tuhan tidak mau saya mencuri kemuliaannya. Dia tuliskan tanggal cantiknya. Janjinya 22. Anda tahu 22 kalau ditulis ya 22 bulan Februari kan 02. 2022. Jadi jadinya gini, 22-0-22-0-22. Dua-duanya Tuhan, nolnya saya. Tuhan tidak lalai menepati apa yang Dia janjikan. Amin. Jadi hari ini kalau Anda takut caranya gimana? Stop dan mulai cari pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan udah bicara, pegang itu sampai jadi. Kalau Tuhan belum bicara bagaimana Bu? Cari tahu sampai Tuhan berbicara sesuatu. Apa pasti Tuhan berbicara? Mana ada papa kalau anaknya minta petunjuk tidak dikasih. Seorang ayah lebih rindu untuk ngajari anaknya daripada anaknya yang minta diajarin. Yang belum dapat jodoh gampang. Datang, stop, gak usah mikir macam-macam. Datang sama Tuhan, Tuhan merit enggak? Gimana Bu? Terserah Tuhan caranya. Kalau Tuhan bilang merit, yes.
Nanti gimana dapatnya? Nggak tahu, bisa kayak kasus saya. Suami saya dibikin dihipnotis. Anda boleh tanya sama suami saya tanya sampai udah married 24 tahun. Kamu dulu kenapa kok nasir saya kok? Dia jawab, aku sendiri juga nggak tahu. Bukan karena kamu baik, kamu pintar, enggak. Aku sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau aku tahu kamu kayak gini kelemahannya, aku mestinya secara manusia milih nggak mau. Aku ketipu katanya. Tapi dia ketipunya happy. Jadi Anda bayangkan Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Udah yang stres-stres, yang takut masuk ke kamar minta pimpinan Tuhan. Tuhan, apakah perihal keadaan ini yang kau mau sampaikan? Kalau Tuhan bilang, jangan takut, aku akan melindungi engkau. Sudah, gak usah dipikirin, have fun. Amin. Kalau Tuhan sudah bilang kamu dapat PR, ya saya pegang itu. Happy-happy. Setiap down, saya deklarasikan Yesaya 22 ayat 22. Amin saudara, yuk kita sembahyang. Saya berdoa, Bapak Ibu percaya kondisi boleh sulit, kondisi boleh penuh tekanan, kondisi boleh penuh tantangan. Tapi kata Alkitab, kita lebih daripada pemenang. Amin saudara, kita lebih daripada pemenang. Saya mau lagu yang terakhir tadi apa? Lagu terakhir tadi. Boleh saya tanya pagi ini, kita merayakan kemerdekaan, ketawa-ketawa, happy-happy. Boleh tanya siapa yang hari ini ada di tempat ini. Anda enggak usah angkat tangan tapi taruh tangan di dada aja. Yang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Apa yang saya bagikan pada saudara itu tips praktis. Tips praktis. Bagaimana cara berdoanya? Coba buka satu ayat lagi. Saya ngajarin cara berdoanya ya. Kalau Anda mulai mikir macam-macam, Anda takut, stop. Jangan diladenin. Jangan diterusin. Tambah dibayang-bayangin serem-seremnya, stop. Ganti dengan firman. Kalau firmannya belum dapat kayak Bu Ruth, saya ajarin doanya ya. Buka Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keenam. Filipi pasal 4, ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir atau takut tentang apapun juga. Tadi yang sudah naruh tangan di dada sedang takut, sedang khawatir. Ini cara doanya, kalau Tuhan belum kasih ayat, maksudnya belum bicara spesifik. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Jadi misalnya, Tuhan, aku pengen dapat pasangan. Tuhan, aku enggak pengen di PHK. Jadi waktu sembahyang, Tuhan, aku enggak mau PHK. Aku takut di PHK. Nyatakan keinginanmu. Setelah dinyatakan dalam doa dan permohonan, akhiri dengan ucapan syukur. Ini doanya praktis sekali. Jadi Anda yang takut tadi datang ke Tuhan beberapa saat ini, sampaikan apa yang Anda mau, apa yang Anda mohon, sampaikan. Tapi akhiri dengan ucapan syukur. Kenapa harus diakhiri dengan ucapan syukur? Itu tanda Anda percaya. Anda beriman. Jadi bukan cuman melulu curhat ngomel, tapi akhiri dengan syukur. Tuhan, aku pengen dapat pasangan. Kalau boleh, aku tuh enggak kepengen kelamaan. Boleh enggak anak ngomong seperti itu? Boleh dong. Kalau boleh,
Aku enggak kepengen sampai umur sekian. Boleh enggak ngomong? Nyatakan. Terus akhiri gini. Tapi terima kasih Tuhan. Aku percaya. Tuhan enggak akan tinggalkan. Tuhan lebih peduli dengan saya daripada saya yang peduli dengan diri saya. Itu yang saya lakukan ketika awal-awal berdoa untuk PR dan saya belum banyak dapat tentang janji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku pengen PR. Aku pengen dapat PR sekeluarga. Dan aku pengen gak lama-lama karena makin lama uang sekolahnya makin mahal. Setelah itu, tapi aku percaya Tuhan. Engkau bawa saya ke Australia tidak untuk menjadi orang yang kalah. Engkau tidak mungkin melemparkan saya ke Australia terus jadi gelandangan, jadi orang yang tidak bisa jadi berkat. Aku percaya, aku anakmu. Engkau lebih peduli dengan keadaan anakmu daripada anakmu yang peduli dengan dirinya sendiri. Itu yang saya lakukan. Setelah saya dapat Yesaya 22, apakah Filipi 4 ayat 6 masih saya jalankan? Masih. Karena yang namanya khawatir muncul terus kan. Tuhan, aku pengen segera cepat dapat jalan untuk PR loh Tuhan. Tapi aku percaya Engkau sudah kasih Yesaya 22 ayat 22. Jika Engkau membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ada yang tanya sama saya, Bu, berapa lama jarak dari ibu dapat Yesaya 22 sampai jalan terbuka? Sejujurnya tidak sampai sebulan. Jadi Agustus itu saya dapat Yesaya 22 ayat 22, September terbuka jalan. Oktober saya siapkan semua dokumen, Januari saya nge-lodge, Februari saya granted. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Karena itu ayo, apapun yang kau takutkan, yuk engkau yang lagi takut, taruh tanganmu di dada. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya. Katakan dalam hatimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Dasar untuk berharap. Kini aku berserah, katakan dengan syukur. Pada rancangan ini ucapan syukur saudara. Tuhan, aku percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam semuanya. Kalau sekarang belum dikasih, aku percaya rancanganmu sempurna, Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Sampai akhir hidup. Sekali lagi, semua yang merasakan khawatir pada pagi ini, katakan dengan sungguh. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, katakan dengan iman, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yuk kita teduh sebentar sama Papa kita. Apa yang kau takutkan pagi ini, sampaikan kepada Tuhan dalam permohonan. Bilang ke Tuhan, Dia adalah Papa buat kita.
Engkau bisa bercerita apapun, engkau bisa ngomong dengan gaya bahasa apapun seperti anak dengan papa tanpa batasan. Sampaikan. Dan akhiri dengan ucapan syukur. Papa, aku anakmu. Aku percaya engkau peduli dengan hamba-Mu lebih daripada aku sendiri. Aku percaya anakmu tidak akan kau biarkan. Aku percaya Tuhan, engkau sudah membawa kami sampai sejauh ini. Tidak akan untuk dilepaskan. Tidak akan untuk dilemparkan. Ada banyak ketakutan di tempat ini pagi ini. Ada seseorang yang juga saya nggak tahu punya beban kok berurusan dengan dokumen ya. Entah sertifikat atau apa. Tuhan kasih Yesaya 22 ayat 22. Saya melihat ada seseorang sedang pegang sebuah dokumen. Dan dokumenmu ini sedang menghadapi masalah. Tapi Tuhan mau katakan, jangan takut. Aku akan berdiri untuk membela-Mu. Bapak yang duduk di depan sendiri pakai baju hem biru. Tuhan menumpangkan tangan atas Bapak. Dan Tuhan katakan, aku memegang engkau. Aku tahu engkau tidak mampu. Aku tahu engkau terbatas. Tapi engkau akan melihat. Aku tidak akan meninggalkan kau. Apa yang kau khawatirkan, aku akan membalikkannya dengan kemenangan. Tuhan juga menumpangkan tangan pada beberapa orang di tempat ini. Jangan takut. Ada anak muda yang sedang bergumul tentang karirmu. Dan engkau merasa masa depanmu tidak jelas. Tuhan katakan, dengan senyum, aku sudah ngatur semuanya bagus buat engkau. Jangan takut. Aku berjalan lebih dahulu di depanmu. Dan engkau hanya akan terpesona nantinya melihat caraku mengatur segala jalan hidupmu. Pagi ini engkau melihat setiap hati ya Tuhan. Engkau melihat setiap ketakutan dan kekhawatiran. Ada seorang ibu yang sedang khawatir dan takut banget dengan pergumulan anaknya dalam keuangan. Sampai menyinggung dan menyangkut soal rumah tangga. Doamu sampai di telinga Tuhan. Tuhan katakan, kalau engkau sayang sama anakmu apalagi aku. Percayalah, aku juga yang mempunyai dia. Dia juga kepunyaanku. Engkau melihat setiap hati Tuhan pagi ini. Kami mau katakan dengan sepakat terima kasih. Karena kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan tolong dan Tuhan tidak akan tinggalkan. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua pagi hari ini. Sehingga yang lemah bisa berkata aku kuat. Karena aku tahu Allahku yang menjadi jaminan kemenangan bagiku. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu penuh atas kami semua. Hamba kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan menyaksikan persembahan dari Komisi Wanita. Tuhan memberkati. Indonesia, negeri yang penuh dengan anugerah,
alam yang menyimpan berjuta kekayaan. Nusantara yang bangkit dalam kemegahan. Indonesia bukan hanya tentang tanah dan udara, namun tentang jiwa bangsa yang kaya makna, tentang indahnya kedamaian dan persaudaraan, tentang keragaman budaya yang bersatu dalam asa. Batu manikan di joget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di joget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tinggal lenter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan api apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, termasyur di kata orang, tapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku engkau ku banggakan.
Ibu Pertiwi kini berpeluh. Di tengah keadaan yang semakin sulit, anak negeri tak mampu bermimpi setinggi langit. Di tengah politik yang riuh dan rakyat yang ramai mempertanyakan keadilan, di tengah bencana yang kerap datang karena alam telah dirampas diam-diam, harapan telah hilang karena luka yang dalam. Namun, kami akan berdiri tegak, membawa bangsa ini kepada Tuhan, memohon belas kasihan agar negeri ini kembali bangkit. Dan dengan iman kami berkata, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, waktunya kita akan memberikan persembahan melalui kantong kolekte yang dijalankan. Persembahan umum maupun persembahan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kantong yang berwarna gul. Nah, karena ini adalah minggu ketiga, ada persembahan diakonia, bisa dimasukkan ke dalam kantong yang berwarna merah. Dan persembahan juga bisa dilaksanakan melalui transfer ke rekening GB Shalom maupun juga scan QRIS yang ada di layar LED. Nah, sebelum memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 16, bunyinya, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur pagi hari ini masih diberi kesempatan kami boleh beribadah, bahkan kami memberikan persembahan. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati supaya persembahan kami ini menjadi persembahan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. 80 tahun sudah Indonesia merdeka Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa nyata atas negeri kami Tuhan. Engkau memberkati alamnya Tuhan, sehingga subur dan boleh menghasilkan Tuhan. Dan juga kami bersyukur untuk pemerintahan kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati presiden kami berserta seluruh jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati supaya para pemimpin kami Tuhan bekerja sungguh-sungguh di bidang mereka masing-masing,
dengan satu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan bangsa kami terus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan membawa bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Gereja GBI Shalom ini Tuhan, dan seluruh jemaat yang ada dari anak-anak sampai usia lanjut. Kami terus rindu mereka mengalami pertumbuhan rohani yang penuh di dalam Engkau, semakin dewasa di dalam iman, sehingga mereka semakin kuat menghadapi tantangan zaman ini Tuhan, karena Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, suami istri yang Tuhan kirim datang ke GBI Shalom menjadi berkat. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Daniel, Bu Danian yang melayani, bahkan memberi rumahnya untuk Pak Yopi, Bu Ruth bisa bermalam di sana. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Kaum wanita yang mempersembahkan perform yang luar biasa memberkati kami, dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di panggung maupun di bawah panggung yang melayani jemaat secara langsung. Tuhan memberkati semua. Acara lomba 17-an sebentar lagi, Tuhan tolong supaya meriah, sukses, ada rasa kebersamaan, kekeluargaan, punya rasa memiliki gereja ini adalah milik kami sebagai keluarga. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang datang dari beberapa gereja, join dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan juga memberkati mereka. Sekarang hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati tubuh jiwa roh, pernikahan yang semakin manis, pribadi yang semakin bertumbuh, tubuh jiwa roh diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam pesta 17-an dengan lomba-lomba sederhana, perjamuan kasih. Engkau berkenan juga hadir, sukacita ilahi, dan juga setelah itu kami pulang dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus, berkat jasmani, jiwani dan rohani, tercurah limpah atas hidup kita semuanya. Kita menerima berkat yang sempurna dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan MC.